Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam sapaan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Saya Vikaris Ranu Wijayanto. Saya mengajak saudara-saudariku sekalian untuk bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari Kitab Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-15. Dengan judul perikop Hagar dan Ismail. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih setiamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik. Karena suatu hari yang indah Tuhan boleh perkenankan bagi kami untuk kembali kami rasakan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memiliki segala sesuatu yang ada dalam diri kami. Engkau yang empunya segala akal dan kehidupan kami. Engkau yang menyediakan waktu pada saat ini bagi kami semua untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami memohon berikanlah hikmat kepada kami semua pada hari ini untuk mengawali segala aktivitas kami dan memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Karena itu kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan dari Kejadian pasal 16 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-15. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamanya Ismail, sebab Tuhan mendengar tentang penindasan atasmu itu. Orang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkau El-Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Baret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, sebuah tema baik kita di pagi hari ini saya pilih, yaitu Allah mendengar, Allah peduli. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang bapak bertanya kepada salah seorang hamba Tuhan atau pendeta dengan pertanyaan seperti ini. Katanya, Pak Pendeta, apakah Tuhan itu sebenarnya peduli kalau saya menderita oleh tekanan-tekanan hidup sekeliling saya, dengan hutang-hutang yang melilit keluarga saya? Keluh bapak tersebut. Lanjutnya, memang sih saya yang salah berspekulasi dengan modal dagangan saya. Tapi saya kan sudah minta ampun. Apakah Tuhan sedang menghukum kami? Kata bapak tersebut. Kemudian bapak pendeta ini tersenyum dan mencerna baik-baik dari setiap perkataan atau pertanyaan si bapak tadi. Dan kemudian ia menjawab pertanyaan si bapak tadi dari untayan kata sebuah lagu yang mungkin judulnya ibu bapak sudah tahu semua, yang berkata seperti ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi dan seterusnya. Lalu kemudian si bapak ini terdiam dan bingung. Bagi si bapak mungkin jawaban ini agak sedikit berbeda dari apa yang ia harapkan. Pertanyaan yang ia ajukan kepada Bapak Pendeta tadi. Singkat cerita,
pertemuan antara si bapak dengan permasalahannya dan pendeta tadi itu berakhir. Tapi di akhir pertemuan itu, pendeta tersebut berkata, "Berdoalah kepada Tuhan, maka ia akan menjawab segala pergumulanmu." Sesampainya di rumah, si bapak tadi masih memikirkan perkataan pendeta tersebut. Ketika malam tiba, bapak tadi berdoa kepada Tuhan. Sebelum ia tidur, ia berdoa dengan sungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan. Ia merasa tidak sanggup untuk menghadapi persoalan yang melilit keluarganya. Ia merasa terbeban dan menderita. Di dalam doanya ia meminta kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepadanya melewati pencobaan yang dihadapinya. Kemudian keesokan harinya bapak ini terkaget karena ia terbangun dan ia merasa ada satu hal yang berbeda. Ada sentuhan yang berbeda yang ia alami, di mana ia merasa damai dan tenang, tidak seperti biasanya dalam kegelisahan. Ia merasa ada suatu pikiran yang tenang untuk melakukan berbagai pekerjaan. Dan ia juga memiliki pemikiran yang tenang untuk bekerja keras demi melunasi hutang-hutangnya, walaupun sedikit demi sedikit. Lalu bapak ini teringat dengan perkataan bapak pendeta yang pernah ia temui beberapa waktu yang lalu, bahwa Tuhan itu mengerti, Tuhan itu juga peduli. Demikian cerita si bapak tadi. Lalu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita di atas, ada suatu perasaan yang sama yang mungkin menghinggapi Sarai, Abram, dan juga Hagar. Sarai merasa bahwa kehamilan Hagar adalah kekeliruan besar yang ia buat. Ia memerintahkan hambanya Hagar untuk tidur bersama Abram. Kemudian juga Abram sekarang ia menghadapi sebuah situasi problematis di mana dua perempuan yang menuntut perlakuan adil atas dirinya. Jelas yang paling tertekan dalam cerita ini adalah Hagar sendiri karena ia merasa diperlakukan tidak adil baik oleh Sarai maupun oleh Abram. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6. Tetapi Tuhan itu peduli. Ia tetap memelihara Abram dan Sarai. Ia secara khusus peduli terhadap hambanya yang tertindas yaitu Hagar. Kita dapat melihat hal tersebut dari nama yang diberikan malaikat Tuhan kepada Hagar. Nama anak yang akan dilahirkan oleh Hagar adalah Ismail, yang artinya Allah mendengar. Dan sebutan Hagar bagi Tuhan yaitu El Roi, Allah melihat atau mencukupi. Allah mendengar seruan minta tolong Hagar dan menolongnya. Saudaraku, betapapun kita pernah salah mengelola hidup kita dan sebagai akibatnya kita menderita. Tapi perhatikan baik-baik, Allah tetap peduli kepada kita. Ia bukan hanya mau mengampuni kita, tapi ia juga memberikan kekuatan untuk menanggung penderitaan yang dihasilkan oleh kesalahan kita sendiri. Dan ia pastinya akan memberikan jalan keluar. Mari catat baik-baik. Yang harus kita lakukan adalah ketaatan kepada kehendaknya. Mari kita renungkan. Bila hidup kita saat ini kacau oleh kita sendiri, mintalah ampun kepada Tuhan. Terimalah didikannya. Terimalah kedamaian. Terimalah ketenangan daripadanya. Janganlah engkau mengeraskan hatimu. Mari berharap sekali kepada kemurahan Tuhan. Apabila engkau saat ini dalam keadaan tertindas, dalam keadaan tertekan dan berbeban berat. Karena Tuhan, ia sangat baik, ia teramat baik. Karena Allah itu peduli dan Allah itu mengerti. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami merendahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan Bapa kami, Bapa yang bertahta di dalam sorga, dan kami mengenalmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Di pagi hari ini, kami ingin menaikkan rasa ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kami menaikkan serangkaian doa kami untuk mengawali hari ini, dan kami menyerahkan
segala sesuatu yang ada dalam hidup kami kepadamu. Kami bersyukur ya Bapa, karena saat ini kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang saat ini mendengar renungan sapaan firman-Mu di pagi hari ini. Diberkatilah kami saat ini dalam berbagai hal, dalam segala pergumulan, dalam segala sakit penyakit kami, dalam segala pekerjaan kami, dalam segala pendidikan kami. Kami meyakini Engkau Tuhan, Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan tangannya sedetik pun atas kami. Bapa di sorga, pun pula saat ini kami akan mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Kami memohon kiranya Engkau Tuhan senantiasa memberkati, melindungi dan menjaga kami. Jauhkan kami senantiasa daripada kecelakaan, kuasa kegelapan dan kejahatan yang mencoba mengganggu kami. Biarlah Tuhan hikmat-Mu itu senantiasa ada pada setiap kami semua, agar kami boleh menjadi citra-Mu bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Tak lupa juga Tuhan, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu di Ulung Siron dan Ulung Nango. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati setiap warga jemaat-Mu di sana, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pergumulan dan apapun yang mereka lakukan pada saat ini. Kesehatan dan kekuatan kiranya senantiasa Engkau berikan kepada mereka. Kedamaian, rasa cinta kasih, dan kesetiaan di dalam keluarga. Dan kami mohon kiranya juga Tuhan, para pelayan jemaat-Mu di Ulung Siron dan juga Ulung Nango, kiranya senantiasa Engkau berkati. Dan kiranya juga setiap program-program jemaat, kiranya juga Engkau berkenan agar dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan mereka untuk kemajuan pelayanan di sana. Terima kasih ya Tuhan. Ini seru dan doa kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.